Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membaca adalah cara kita untuk membuka perspektif atau cara pandang terhadap sesuatu yang berasal dari luar tubuh kita, sehingga membuat olah pikir kita jauh lebih kaya dibandingkan dengan orang-orang yang tidak membaca. Dan kebiasaan membaca itu sudah menjadi kebiasaan kami dari kecil, sekeluarga. Abang saya, adik saya, kemudian saya juga sendiri juga suka membaca. Dan di antara banyak buku yang kami baca, ada beberapa buku yang memberikan influence, ya, memberikan pengaruh kepada saya, sehingga memiliki cara berpikir yang selangkah lebih maju dibandingkan dengan teman-teman, dibandingkan dengan orang sekitar, karena mereka tidak membaca. Nah, di antaranya adalah buku Oyama Karate. Nah, buku ini benar-benar memberikan semacam inspirasi bagi saya, dan saya tulis di sini tentang sekilas kenapa buku ini saya katakan baik. Sebenarnya sih buku ini adalah buku teknik-teknik dasar karate aliran Kyokushin, ya, yang dipopulerkan dan didirikan oleh Masatatsu Oyama, seorang imigran dari Korea yang pindah ke Jepang. Dan ada satu bab di dalam buku ini yang menceritakan tentang biografi dari Mas Oyama. Nah, di antaranya adalah membahas tentang suatu ketika Oyama dapat nasihat dari temannya, dari Cho Hyung Yu namanya. Dan nasihat itu adalah untuk meminta si Oyama supaya Oyama menyendiri, supaya Oyama berkontemplasi untuk merenungi tujuan hidup dia apa. Nah, langkah yang diambil oleh Oyama di dalam buku ini adalah bagaimana ia kemudian memilih satu tempat untuk menempa fisik dan batinnya, supaya bisa menemukan pandangan yang jernih terhadap tujuan hidup dia sendiri. Dan aktivitas harian yang di dalam masa kontemplasi itu, kalau di dalam buku ini disebutkan Oyama mendiami satu pondok kecil di Semenanjung Boso di Jepang yang berada di tepi laut. Kemudian aktivitas hariannya adalah dia meditasi, kemudian tidur 8 jam sehari, dan ya makan seperti biasa 3 hari sekali, dan latihan karate selama lebih kurang 7 jam. Dan dia melakukan itu selama lebih kurang 1000 hari. Jadi 3 tahun sekian. Lebih kurang 3 tahun ya. Oh ya, latihan. Yang saya ambil dari situ adalah bahwa jiwa dengan fisik itu memang harus dilatih secara bersamaan dengan ketat dan teratur untuk menciptakan seorang, kalau dalam bahasa pendidikan Islam sih, insan al-kamil, ya, insan yang sempurna atau insan paripurna. Sempurna dalam konteks sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Ini memberikan kepada saya bahwa memberikan saya pandangan bahwa yang namanya kehidupan kadang membuat pandangan batin kita kotor dalam menentukan tujuan hidup, dalam menghadapi berbagai masalah dan segala macamnya. Maka perlu ada sebuah latihan untuk membuat mata batin kita, pola pandang kita menjadi lebih jernih. Dan salah satunya adalah dengan cara melatih fisik dan melatih mental. Itu juga mungkin yang membuat Nabi SAW melakukan uzlah, dalam artian menyepi, kontemplasi ketika sebelum masa kenabian, untuk merenungi tujuan hidup dia apa. Ini juga yang banyak dilakukan oleh para kaum sufi, berkontemplasi, merenung, melatih fisiknya dengan puasa, kemudian ibadah pada malam harinya full, siang harinya mereka menuntut ilmu, ada yang bekerja seperti biasa, sehingga mereka pada hakikatnya, pada akhirnya menemukan tujuan hidup dengan pandangan yang lebih jernih, dengan lebih bijaksana. Itu jadi dengan membaca buku dari yang ditulis oleh
YB Suyoto ini ya. Ini namanya ejaan lama, jadi bukan Sujoto tapi Suyoto. Buku yang ditulis Suyoto ini memberikan kepada saya influence bahwa fisik dan mental itu harus dilatih secara bersamaan, secara teratur dan secara ketat. Kita harus keras kepada diri kita harus keras kepada fisik kita harus keras kepada mental kita untuk menekan semua hawa nafsu yang membuat kita malas, untuk menemukan pandangan hidup yang lebih jernih tentang itu. Ini baru satu buku ya. Nah, sebenarnya ada sih buku-buku yang lain juga memberikan influence kepada saya, tapi salah satunya adalah yang cukup besar berpengaruh adalah buku Teknik Oyama Karate ini. Sebenarnya isinya yang latihan karate semua ya. Tapi ada beberapa bagian di dalam buku ini yang menceritakan tentang biografinya Oyama, dan itu ringkas, padat, tapi memberikan influence yang cukup berarti buat hidup saya. Nah, ada juga nih buku-buku lain seperti bukunya Bambang Aliutomo tentang Aikido, dan di dalam buku ini ada satu bahasan yang membuat saya lagi-lagi terinfluence, yaitu biografi mengenai Morihei Ueshiba, yaitu seorang pendiri aliran Aikido bela diri Jepang. Dan ada quotes yang dia tulis di dalam buku ini, tapi sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya, yang kutipannya itu adalah perjalanan 1000 km dimulai dari selangkah kaki. Nah, Morihei Ueshiba ketika mempopulerkan Aikido ini, ketika mendirikan Aikido kemudian mempopulerkannya, itu tidak lagi dalam usia yang muda, tapi dia tidak pernah menunjukkan sikap udahlah, kalau udah tua ini nggak bakal bisa bikin banyak hal, nggak bakal bisa ngelakuin banyak hal. Tapi ternyata enggak. Usia tua tidak menghalangi Morihei Ueshiba untuk mendedikasikan hidupnya serius untuk mengembangkan satu aliran kuno dari bela diri Jepang, sehingga menjadi sebuah aliran baru, yaitu Aikido. Koreksi kalau seandainya saya salah ya, kalau Aikido ini aliran baru ya. Tapi Morihei Ueshiba adalah orang yang mempopulerkan Aikido di dunia. Dan quotes perjalanan 1000 km dimulai dari satu langkah adalah bermakna Morihei Ueshiba memulai perjalanannya dalam mengembangkan Aikido ini dari satu langkah kecil. Apapun itu, kalau misalnya tidak dimulai dengan satu langkah, tidak akan menghasilkan apa-apa. Pekerjaan besar terlihat besar karena kita hanya duduk diam, tidak bergerak. Tapi akan berbeda kalau seandainya satu pekerjaan besar kita sikapi dengan cara melangkah, walaupun langkahnya langkah kecil. Ya. Dengan mulai mengerjakan sesuatu, dengan mulai melangkah, itu akan membuat semua pekerjaan yang kita anggap besar, membuat semua pekerjaan yang kita anggap itu sulit, pada akhirnya akan selesai dan sampai ke ujung. Ya, selama kita nggak berhenti untuk melangkah. Kemudian juga masih ada lagi buku seperti ini, Wushu. Ada biografinya Chen Fek, di sini juga seorang pendekar Tai Chi Chuan dari Cina yang mempopulerkan Tai Chi, yang membuat nama baik Tai Chi itu luar biasa besar, keterampilan luar biasa. Dan masih ada juga lagi buku-buku yang lain seperti buku trilogi Ahmad Fuadi yang ini, Negeri Lima Menara, ya, kemudian Rantau Satu Muara, Ranah Tiga Warna, dan Rantau Satu Muara. Nah, ini bukunya saya beli yang dua dari adik saya waktu dia di Jakarta. Kemudian yang satu ini saya beli waktu di Pekanbaru tahun 2016. Dan buku ini pun juga memberikan kepada saya semacam inspirasi atau influence tentang betapa kerja keras, going extra miles itu tidak akan mengkhianati apa yang sudah kita usahakan. Yang penting tawakal yang konsisten. Oke. Kesimpulannya adalah bahwa membaca itu akan membuat pola pikir kita akan jauh lebih berkembang. Ada sudut pandang baru yang kita tangkap dari bahan bacaan yang baru selesai kita baca. Ada wawasan baru yang kita dapatkan dari situ. Ada cara berpikir baru yang berada dari luar tubuh kita. Cara pikir orang lain yang
ketika masuk ke dalam tubuh kita, kita kritisi, kemudian kita pikirkan, kita renungi, dan akan melahirkan suatu gerakan, akan melahirkan suatu inspirasi, akan melahirkan suatu dorongan untuk melakukan sesuatu yang baru. Dan itu yang terjadi kepada orang-orang yang membaca. Itulah kenapa kalau di rumah ini saya punya banyak bahan bacaan. Karena bagi saya penting untuk melihat sesuatu dari perspektif orang lain, dari wawasan yang jauh lebih luas daripada tubuh saya sendiri, dari pikiran saya, untuk bisa menghadapi, untuk siap dalam menerima ataupun menyelesaikan suatu tantangan, suatu masalah. Tanpa adanya membaca, wawasan kita akan sangat sempit, cara pikir kita akan sangat terbatas, pola kita sangat kerdil, dan itu sangat-sangat tidak baik buat diri kita. Pesannya adalah perbanyak membaca, usahakan bahan bacaan yang bermuatan positif. Mudah-mudahan kalian dapat inspirasi, kalian dapat influence yang bisa membuat pikiran kalian terbuka jauh lebih luas. Dan berhubung karena video ini dirilis untuk keperluan English Club di pertemuan 10, maka tugas yang ingin abang sampaikan atau yang ingin abang berikan kepada kalian adalah membuat semacam tulisan. Boleh berbahasa Indonesia, tapi boleh juga berbahasa Inggris, tapi abang sarankan sih berbahasa Indonesia aja. Yaitu menulis tentang buku-buku, apa sih buku yang sudah kalian baca dan memberikan inspirasi kepada kalian. Nah, seperti ini model tulisannya. Ya. Disampaikan dulu di bagian awal itu tentang buku ini tentang apa, buku apa, kemudian bagian mana yang membuat kita tertarik atau memiliki minat untuk membaca ya, karena kadang ada buku yang nggak menarik sama sekali di bagian awal, bagian yang menarik cuma di bagian tengah gitu, dan juga dan bagian itu yang menginspirasi kita, bagian itu yang menginfluence diri kalian, membuka sudut pandang baru kalian terhadap berbagai hal. Itu. Jadi modelnya seperti itu. Dan apa hal yang berubah dari kalian setelah itu, menjadi pribadi yang seperti apa. Oke. Ya. Insyaallah nanti untuk format teksnya atau filenya akan abang kirim di Google Classroom. Sampai jumpa. Mudah-mudahan video ini menginspirasi kita semua untuk rajin membaca, untuk memperluas sudut pandang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.